Jadi saya ketok tuh pintu belakang tuh, di belakang itu tuh saya ketok, Pak. Saya lihat nih sepatunya ada di depan, berarti kan ada orang di dalam nih. Nggak ada jawaban, saya dorong. Pintu itu saya dorong, Pak Atamnya tergeletak dalam kondisi muntah darah. Dari selangkangan, Bang. Dari selangkangan. Dari kewanitaan perempuan, kewanitaan istri saya, itu keluar. Keluar makhluk itu berduyun, Bang. Asli, Bang. Berduyun keluar. Makhluk hitam kecil-kecil. Abang tahu itu busuk. Nah, itu keluar dari kelamin istri saya. Gila itu. Tapi dari semua kejadian yang Bapak ceritakan, itu yang paling bikin saya bener-bener merinding ketika Bapak menceritakan dari, mohon maaf ya Pak ya, dari kemauan istri Bapak tuh keluar binatang kutu busuk. Saya kalau ingat itu tuh waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan hari ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman yang menarik untuk dikisahkan. Jadi kita langsung aja kenalan sama Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Sehat Pak Rahmat ya? Sehat, Bang. Oke, tinggal di mana nih Pak Rahmat? Sekarang tinggal di Depok, Bang. Di Depok. Nah, Jauh ya Depok ya. lumayan. Kenal sama Ayu Ting Ting, kenal? Apa nggak tahu tuh Ayu Oh, Ting Ting. Kirain tetanggaan gitu sama Ayu Ting Ting. Depoknya di mana Pak? Saya Depoknya di Rawageni, Bang. Di Rawageni. Oh, saya nggak tahu nih. Saya pun di Depok belum lama. Oh, baru. Ya, selama sebelumnya saya di Tangerang. Di Tangerang. Nah, Pak Rahmat, ini mau cerita tentang apa nih? Cerita ini sebenarnya kejadiannya udah sangat lama ya, Bang. Hmm. Bisa dibilang dulu tahun 98 lah. Waktu itu saya baru menikah dengan istri saya. Jadi ada sebuah kejadian yang memang kejadian ini di luar nalar, Pak. Di luar nalar? Heeh. Oke, penasaran. Saya pengen dengar kisahnya nih, Pak. Dan saya yakin juga teman-teman udah penasaran mau dengar cerita lengkap dari Pak Rahmat. Oke, sebelum kita dengar ceritanya, gue mau ngajak buat kalian yang punya cerita-cerita menarik dan mau jadi narasumber seperti Pak Rahmat, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Oh, udah aman ya? Ready ya? Ready. Oke, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Au! Pak Rahmat, gimana ya Pak? Cerita lengkapnya Pak. Jadi awal ceritanya tahun 98 ya, Bang. 98. Jadi istri yang pertama, istri saya dulu itu bisa dibilang janda kembang, Bang. Dari sekian banyak laki-laki, ya mungkin jodoh, akhirnya saya mendapatkan istri saya itu. Sampai ceritanya saya nikah dengan istri saya itu. Nikah dengan istri saya. Terus ada sebuah kejadian yang waktu itu saya tidak berpikir aneh-aneh. Jadi seperti biasanya orang yang awal-awal menikah tentu ya bisa dibilang bagaimana sih namanya bulan madu. Hari pertama ya tidak ada masalah, hari kedua tidak ada masalah, pas menginjak hari ketiga, saat sebagai seorang suami saya mau melakukan bisa dibilang kewajiban saya. Boleh abang percaya, boleh tidak, tapi saya mengalaminya sendiri.
Saya itu udah nggak jantan, Bang. Artinya nggak jantan itu bisa dibilang apa ya? Perkutut saya itu nggak bangun sama sekali. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Sampai saya bilang, kenapa? Gitu kan. Ya mungkin saya banyak pikiran atau gimana gitu. Ya udah, malam itu saya keluar tuh dari kamar itu, saya berpikir kok bisa seperti ini, kenapa gitu. Dari kejadian itu, mungkin seminggu kemudian, setelah kejadian itu, seminggu kemudian nih, tiba-tiba istri saya manggil saya, sini gitu. Bentar kan. Saya tanya, ada apa? Saya minta cerai. Itu tiba-tiba, Bang. Mungkin sekitar 2 mingguan. Jadi saya minta cerai. Saya tanya, salah saya di mana? Masalahnya itu apa? Kok tiba-tiba minta cerai? Jadi saya tanya istri saya menjawab, aku nggak tahu Mas, kamu tuh nggak punya salah, nggak ada masalah, tapi kok aku lihat kamu benci banget. Aku lihat kamu benci banget, pokoknya aku minta cerai. Kan bisa dibilang kita baru menikah, belum ada 1 bulan. Tiba-tiba istri minta cerai. Aku bilang, istighfar, ada apa? Kenapa? Kenapa tiba-tiba minta cerai seperti ini? Pokoknya aku tidak tahu, aku benci sama kamu. Kamu pergi dari sini, ceraikan aku. Ya udah, saya pikir waktu itu istri saya dalam kondisi yang tidak stabil kan. Akhirnya saya keluar dari kamar. Nah, saya keluar dari kamar, duduk ngerokok biasa. Saya pikir saya mengalami sesuatu hal yang di luar nalar. Pertama saya seperti ini, yang kedua kok tiba-tiba istri saya minta cerai, ini ada apa? Mungkin 2 hari kemudian istri saya itu tetap ngotot minta cerai. Udah 2 hari kemudian itu istri saya ngotot minta cerai. Pas malam-malam jam 12 itu saya mendengar suara ledakan gitu. Plop, gitu suara ledakan. Kan saya itu tinggal di atas ya, lantai 2 ya, yang di bawah kan mertua saya. Jadi saya mendengar ledakan. Akhirnya saya dari lantai 2 itu mendengar ledakan itu, saya turun ke bawah menuju dapur. Sampainya di dapur saya kaget. Setelah mendengar ledakan itu saya kaget sesampainya di dapur itu, karena di dapur itu udah banyak kali belalang. Itu entah belalang dari mana, saya nggak tahu. Itu banyak kali belalang. Kok saya pikir nggak banyak kali belalang, ini ada apa? Saya panggil itu mertua saya bilang, Pak, kok banyak belalang di dapur? Mertua saya tuh bilang, mana? Dilihat mertua saya itu nggak ada. Wah, udah nggak, mungkin kamu lagi capek atau udah istirahat sana. Saya nggak istirahat, sama nggak ngikutin apa yang dibilang mertua saya. Jadi mertua saya duduk di kursi, saya ikut duduk. Saya ceritakan semua kejadian. Saya ceritakan sama mertua saya kalau dari awal apa yang menimpa saya, terus apa yang menimpa anaknya yaitu istri saya. Saya bilang seperti itu sama mertua. Terus ya udah, sekarang kamu istirahat, biar nanti bapak yang lihat ada apa sebenarnya ini. Udah tuang ceritanya, saya naik lagi ke atas kan, istirahat tidur. 2 hari kemudian saya dipanggil sama mertua saya, Mat sini duduk. Terus mertua saya bilang, wah kan orang Sunda, ini udah dibengket. Kalau udah dibengket itu artinya ini udah ada yang ikat, udah diikat. Kamu itu posisi udah diikat. Bapak tuh udah berusaha melepas, tapi ikatan ini kuat. Itu mertua saya bilang. Saya kan nggak paham nih arahnya kemana nih Bang. Maksudnya gimana Pak? Gitu kan. Maksudnya gini Mat, ada orang yang sedang melakukan pekerjaan tidak baik.
Apa yang selama ini kejadian terjadi, ini perbuatan orang ini. Itu. Tapi tapi Bapak itu nggak bisa untuk ngobatin itu, nggak bisa untuk melepaskan itu tuh nggak bisa. Mertua saya bilang gitu. Jadi kamu carilah orang lain gitu. Saya di situ bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Sudah malam itu, besok paginya itu saya ketemu sama Pak Atam. Pak Atam itu seorang security tidak jauh dari tempat tinggal saya. Jadi saya sering ngobrol sama Pak Atam, sering nanya ini dan itu. Ya setidaknya Pak Atam ini bisa dibilang dia banyak ngajarin saya. Saya bilang sama Pak Atam, Pak, saya mengalami kejadian seperti ini. Gitu. Ya udah Mat, katanya. Biar nanti Bapak lihat. Cerita Pak Atam itu seperti sekarang kamu pulang, nanti malam Bapak kerjakan. Pulang itu saya Bang. Sore itu saya pulang, jadi cerita Pak Atam itu nanti malam mau Bapak Atam ini kerjakan. Akhirnya kan keesokan paginya itu saya datang ke tempat di mana Pak Atam itu jaga, kan dia security. Jadi di depan ini pos security, di belakang ini ada kamar buat security. Jadi pagi itu Bang, jam 7 apa jam 8 saya datang, saya lihat di pos itu nggak ada Pak Atamnya itu. Jadi saya ketok tuh pintu belakang tuh, di belakang security itu saya ketok, Pak. Saya lihat nih sepatunya ada di depan, berarti kan ada orang di dalam nih. Nggak ada jawaban, saya dorong. Pintu itu saya dorong, Pak Atamnya tergeletak dalam kondisi muntah darah. Tergeletak dengan kondisi muntah darah, jadi darah itu udah tercecer. Akhirnya saya berusaha nih bangunkan Pak Atam. Jadi saya angkat tubuhnya itu sampai nyender, Atam udah nyender. Terus Pak Atam tuh bilang, Mat, kamu hati-hati. Orang yang ngerjain kamu itu kuat. Pak Atam tuh bilang seperti itu. Tapi kamu tenang. Nanti ada kakak Bapak yang mau bantu. Nanti Bapak bilangin sama kakak Bapak. Kan kalau namanya security itu kan dia aplusan ya Bang. Apa namanya? Sip-sipan lah ya. Sip-sipan. Jadi Pak Atam, setelah Pak Atam tuh kakaknya datang nih, ganti Pak Atam nih. Gak lama tuh kakaknya tuh datang. Kakaknya tuh udah lihat kondisi Pak Atam sendiri, dia udah panik kan, ini ada apa, kenapa gitu. Akhirnya si Pak Atam tuh ngobrol sama kakaknya. Saya disuruh sama Pak Atam tuh, Mat, belikan rokok. Kan saya belikan rokok. Jadi Pak Atam sama kakaknya itu ngobrol, entah yang dia obrolkan apa saya nggak tahu. Mungkin ada sesuatu yang mereka obrolkan. Gak lama, saya sengaja agak dilamain, saya paham apa yang mereka bicarakan. Nggak lama, saya barulah datang lagi. Saya kasihkan rokok ini sama Pak Kandi, ini namanya kakaknya Pak Atam. Rokok. Terus saya belikan air minum juga buat Pak Atam. Terus Pak Kandi ini bilang, Bapak mungkin hanya melihat sejauh mana orang yang sedang mengerjain kamu. Tapi Bapak nggak mau ikut campur. Tuh. Tapi Bapak lihat, ya udah kamu tunggu, besok kamu ke sini. Akhirnya saya balik, besoknya saya datang lagi, ketemu lagi dengan Pak Kandi. Pak Kandi bilang, ini bukan lawan yang enteng, Mat. Ini lawan yang berat. Bapak juga nggak sanggup. Kamu berhadapan dengan orang yang kuat. Maksudnya kuat gimana, Pak? Pak Atam, kemarin kamu lihat sampai muntah darah. Nah sekarang, Bapak juga hampir mengalami hal yang sama. Sekarang Bapak nggak sanggup, kamu carilah
ya orang lain. Udah dari situ saya udah mulai panik, Bang. Mertua saya sendiri sudah tidak sanggup. Dia merasa berat untuk melawan ini. Saya minta tolong sama Pak Atam. Pak Atam sendiri sampai muntah darah. Pak Atam bantu saya minta tolong sama kakaknya Pak Andi. Pak Andi pun nggak sanggup. Udah. Nah, seiring dengan waktu, karena ketiga orang yang pernah saya minta tolong itu tidak sanggup, ini kekuatan yang masuk ini, Bang, itu semakin parah. Semakin parah, bisa dibilang hancur semuanya, Bang. Hancur dalam sisi ekonominya, hancur dalam fisiknya. Pikirannya udah, bisa dibilang saya udah kayak orang gila, ngobrol sendiri. Gimana nggak ngobrol sendiri? Tiba-tiba istri saya perutnya bengkak. Perutnya bengkak. Ini kejadiannya gini, Pak. Malam sebelum perut itu bengkak, habis maghrib. Sehabis maghrib, tiba-tiba istri saya nggak bisa melihat. Habis maghrib itu nggak bisa melihat. Jadi udah, istri saya minta diambilkan air minum. Saya bilang, ambil aja sendiri itu air minum di hadapanmu. Saya nggak bisa lihat. Tiba-tiba dari situ. Dari awal mulai datang penyakit yang memang di luar nalar. Tiba-tiba habis maghrib istri saya nggak bisa lihat. Itu nggak bisa lihat. Istri saya nggak bisa lihat. Berselang 2 hari kemudian, si perutnya itu membesar, Bang. Membesar, istri saya itu sampai teriak-teriak karena di atas perut itu seperti ada makhluk yang berputar. Di atas perut istri saya. Saya udah mulai panik. Saya harus minta tolong sama siapa. Tapi harus berkata jujur saya, Pak, bahwa selama waktu itu ada sesuatu yang sering tidak pernah saya tinggalkan. Dalam kondisi apapun, seperti apapun, kecuali saya di dalam kamar mandi dan sedang lagi makan, saya tidak melakukan itu. Apa itu, Pak? Saya selalu membaca ayat kursi dari kondisi apa. Saya selalu membaca ayat. Saya melihat kondisi istri saya sudah seperti itu. Bengkak. Matanya nggak lihat. Perlu abang ketahui, istri saya itu janda anak 2. Waktu itu. Setelah kena istri saya, nggak lama, anaknya pun juga kena. Anak sambung saya itu perempuan 2. Yang paling kecil itu pekerjaan setiap hari, Bang, setiap malam sebelum tidur itu garuk kepala, Bang. Kepala itu digaruk sampai berdarah keluar, bernanah. Itu kayak gitu. Terus yang anak yang satu lagi itu lihat saya benci. Sudah mulai lihat saya itu benci dia. Bahkan kalau misalnya dia lihat saya, mau saya tuh dilempar pakai apa aja. Wah, itu udah mulai kacau semua. Tiba-tiba saya kerja dipecat. Kerjaan dipecat. Wah, udah kondisi dengan lihat anak sambung saya yang satu udah begini tiap hari. Yang kedua, yang satunya lagi lihat saya benci, lihat istri saya sudah terbaring tak berdaya. Mertua saya sampai nangis-nangis. Mertua perempuan lihat anaknya, lihat cucunya. Mertua laki-laki itu udah nggak bisa apa-apa, dia udah nggak sanggup. Saya sendiri sudah kayak orang gila, Bang. Kerja enggak, penghasilan enggak ada, barang apa yang ada di rumah saya jual hanya untuk kebutuhan makan, kebutuhan berobat anak. Karena saya pikir ini tidak, ini penyakit kulit biasa kan. Habis, sampai saya udah nggak punya apa-apa. Saya kalau ingat itu pengen nangis. Jadi rumah
saya dengan rumah orang tua saya itu nggak jauh sih. Ya nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh, Pak. Waktu di Bandung itu kalau saya dari rumah saya mau ke rumah orang tua saya lewat jalan kereta api. Biar lewat jalan kereta api, saya tujuan ingin ke rumah orang tua saya. Saya lewat jalan kereta api. Mungkin ya Bang, Gusti Allah tuh masih sayang sama saya. Pikiran saya tuh blank. Saya udah ngobrol sendiri di sepanjang jalan kereta api itu. Di belakang itu kereta api itu udah tet. Saya nggak dengar sama sekali. Saya jalan nih, jalan kereta api. Ini kereta api itu di belakang. Saya udah tet, kereta api udah bunyi kan. Ada kayak klakson sirine gitu kan. Tet. Saya udah diteriakin sama orang itu Bang. Saya nggak dengar sama sekali. Sampai ada bapak-bapak lari, dia ngejar saya, narik saya sampai saya ditarik waktu kayak orang yang dibuang gitu. Saya baru sadar kalau saya itu mau hampir saja tergilas kering. Ada apa? Sampai bapak itu bengong. Kamu nanya ada apa? Kamu tuh mau mati. Saya nggak sadar sama sekali. Kamu malah nanya ada apa? Kamu tuh mau mati, mau ketabrak kereta, tergilas kereta. Kamu mau kemana? Ditanya ke bapak itu. Saya mau ke tempat orang tua saya, nggak jauh, kampung situ. Ya udah, kamu jalannya di rel kereta sebelah sini. Nah, kalau kamu jalan di rel kereta sebelah sini, ini kereta bakal datang dari depan, kamu pasti lihat. Kan logikanya gitu. Saya diarahkan ke situ, akhirnya saya jalan. Sampailah saya di tempat orang tua saya nangis Bang. Di tempat orang tua saya. Saya nangis sejadi-jadinya itu. Merasakan sebuah, bisa dibilang penderitaan, ya mungkin penderitaan. Saya diurus sama almarhum ibu saya, almarhum bapak saya waktu itu. Saya sing Pak, yang sabar, ini cobaan buat kamu. Dah itu waktu itu saya masih ingat dikasih sama bapak saya itu duit 20.000. Ini nanti buat kamu beli beras, buat kamu mau ngopi, mau rokok. Ya zaman segitu 98. Saya betul-betul nangis ya, sama sekali nggak ada, udah nggak punya apa. Akhirnya, setelah ketemu orang tua saya pulang. Sampai malam, kebiasaan saya kan malam, waktu itu sering berzikir ya Pak. Saya sering berzikir dengan pikiran ayat kursi itu. Habis Isya saya tidur jam 12 lewat, saya terbangun, saya duduk seperti ada orang yang menuntun saya itu. Jadi saya udah duduk itu seperti ada yang menuntun saya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi saya ke kamar mandi, terus habis saya berwudu. Saya bersila, terus saya ambil air, saya taruh di baskom. Saya duduk bersila. Nah, setelah duduk bersila itu, saya baca ayat kursi itu. Sebanyak-banyaknya saya tidak tahu itu. Tak berapa. Semuanya saya baca sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu jam berapa, tapi sudah jelas lewat dari jam 1 kalau nggak salah. Tiba-tiba, kan di kamar saya ini ada gorden, Pak. Waktu saya lagi cikiran, gorden itu trek, kayak dibuka ke si gorden. Jadi waktu saya duduk sambil mikir itu, gorden itu udah bunyi sek. Kan posisi lampu mati nih. Jadi saya mati lampu, itu saya matikan. Si gorden itu bunyi sak, saya biarkan. Dan saya tetap fokus di situ. Waktu saya sedang berzikir, wujudnya tidak ada, Pak.
Tidak ada wujudnya, itu tidak ada. Tapi saya merasakan seperti ada sebuah cekikan di leher saya. Bisa dibilang orang yang dicekik itu gimana, Pak? Jadi sampai tasbih yang saya pegang itu terjatuh, saya menahan gini seperti menahan ada tangan gitu. Saya menahan gitu, lidah saya sudah keluar. Itu ada orang nyakit, tapi saya nggak lihat wujudnya. Tapi saya tetap berusaha itu membaca apa yang saya baca. Tetap saya berusaha membaca apa yang saya baca. Sampai saya tidak tahu berapa lama yang pada akhirnya saya merasakan cekikan itu sudah masih tetap di leher, tapi saya sudah gelap, nggak ingat apa. Pingsan mungkin. Keesokan harinya itu jam 12 siang saya belum bangun. Situ dibangunkan sama mertua saya. Itu dibangunkan, saya nggak bangun. Udah lewat dari jam 12. Saya nggak bangun. Akhirnya mertua saya bilang, nggak takut terjadi apa-apa dengan saya. Akhirnya mertua saya itu manggillah orang tua saya. Dipanggil orang tua saya. Terus setelah orang tua saya datang, telinga saya itu seperti mendengar ada orang yang manggil saya, Mat, gitu kan. Saya waktu itu ketika orang tua saya itu di kuping saya manggil saya, seperti apa ya, kesadaran saya itu balik kembali. Akhirnya saya sadar, terus sudah saya sadar, saya duduk, kamu kenapa? Gitu. Tapi saya nggak cerita sama orang tua saya, itu nggak cerita. Kamu kenapa? Gak apa-apa, saya bilang. Ya udah kalau kamu sehat-sehat aja, ibu pulang. Ini ibu saya pulang. Nah, setelah ibu saya pulang, mungkin udah sore itu saya ngobrol sama mertua saya. Mertua saya nanya, kamu ngalamin apa semalam? Apa yang terjadi sama kamu? Itu mertua saya itu. Apa yang terjadi sama kamu? Akhirnya saya ngomong, saya melakukan ini Pak, begini. Dan saya mengalami hal seperti inilah yang Bapak bilang bahwa Bapak itu tidak sanggup membukanya. Di situ saya baru paham kenapa mertua saya pada awal itu nggak sanggup. Ternyata seperti itu. Jadi ini Pak gimana? Kamu sanggup? Saya bilang, kalau saya nggak sanggup, gak terus siapa? Saya mau minta tolong sama siapa? Ya udah kalau kamu sanggup teruskan. Nanti Bapak bantu doa. Mertua saya bilang gitu. Malam ini terjadi. Ini malam kedua. Setelah saya lakukan lagi Bang. Melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Dengan cara yang sama. Saya duduk. Itu nggak lama. Mungkin kalau yang pertama itu datangnya sebuah serangan itu cukup lama. Ini yang kedua enggak. Saya duduk mungkin hitungan tasbih yang di tangan saya itu belum genap ya Bang, belum satu putaran. Kan saya duduk nih, saya duduk bersila, itu dari belakang itu seperti ada orang yang menjambak saya. Jadi terjengkang saya ke belakang. Sudah terjengkang saya ke belakang kan udah posisi terjengkang. Dada saya itu seperti ada batu besar yang menghimpit saya. Dada saya. Di situ saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya tetap dalam hati itu tetap mengingat apa yang saya baca. Itu dalam hati saya itu. Tapi saya udah gelap gitu. Oh, saya udah betul-betul gimana lah, sesak namanya tuh. Yang pada akhirnya saya terus membaca. Nah, serangan ini tiba-tiba dia kendur. Oh, jadi sesak ini di sedikit-sedikit tuh longgar Bang. Longgar. Udah longgar, saya udah bisa duduk nih, posisi udah bisa kembali duduk. Gak lama itu. Apa ya kalau orang Sunda bilang itu burung yang tengah malam kak. Gagak ya. Nah, kalau orang Sunda itu kan burung Korea nyebutnya kan. Itu tuh gagak itu berputar di atas rumah tuh.
si burung gagak tuh kakak. Nah, istri saya yang sedang tidur tuh bangun. Dengar enggak suara gagak? Kan kalau mitos di orang Sunda, kalau terdengar suara burung koreak, itu ada orang yang bakal meninggal. Mitosnya kan seperti itu. Jadi istri saya, mungkin ya burung itu tuh ngasih tanda aku mau meninggal ya. Istri saya tuh kayak gitu, Bang. Saya bilang, kamu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong kemana-mana, nggak usah ngelantur. Udah, kamu duduk aja, tenang aja. Nah, ini hari kedua ini, Bang, itu cuma sampai di situ. Besoknya pada hari ketiga, saya melakukan hal yang sama. Nah, hari ketiga ini tidak ada benturan, itu nggak ada. Jadi nggak ada serangan, itu nggak ada. Tapi satu sosok itu berwujud tepat di depan saya. Itu satu sosok. Saya masih ingat sosoknya kayak gitu. Itu dia tembus ke atap rumah itu, Bang. Sosok itu, jadi saya lihat dia itu ke atas ini. Sosoknya itu tembus dia di atap. Dia berdiri kayak gini. Sosoknya. Dia melotot sama saya, matanya merah. Ini hitam, berbulu, kukunya panjang. Tapi dia nggak melakukan apa, cuma melihat sama saya. Mungkin ini yang selama ini menyerang saya. Mungkin. Saya nggak berpikir ke situ. Saya lihat dia melotot sama saya. Saya bilang, kalau kamu mau nyerang saya, serang sekarang. Saya nggak tahu itu punya keberanian dari mana, saya nggak tahu. Kamu mau nyerang saya, serang saya sekalian. Hilang dia, Bang. Udah nggak terlihat lagi, udah kayak gitu. Tidur saya. Tidur sekitar jam 3. Terdengar suara ledakan. Dar! Wah, kenceng banget. Kayak petasan. Saya bangunkan istri saya, kamu dengar ledakan nggak? Nggak dengar. Saya lihat ke bawah, mertua saya pada tidur. Artinya mereka nggak mendengar ledakan itu. Ledakan itu terdengar. Saya terbangun. Tapi saya lihat ke bawah seperti mungkin ada yang terjadi seperti awal kan. Saya lihat ke bawah, ke dapur nggak ada. Setelah semuanya tidak ada apa-apa, aman, saya kembali tidur nih. Saya ambil bantal. Pas saya mau kepala ini di bantal, tangan saya ini kan pegang bantal, Bang. Gini kan. Nah, tiba-tiba, Bang, tangan saya itu seperti memegang sesuatu di dalam bantal itu. Saya bilang, loh, ini apa? Saya pegang nih, kan namanya bantal nih, dalam sebelum saya pegang gini. Loh, ini apa? Akhirnya tuh, saya buka tuh bantal itu, Bang. Di dalam bantal, saya buka di dalam bantal. Jadi si bantal itu saya gunting, saya buka. Di dekat bantal itu kapuk-kapuk. Dulu kan pakai kapuk-kapuk gitu ya, Bang. Kayak kapas-kapas itu. Iya. Saya buka, ini masih dipegang nih di ujung ini. Benda ini tuh masih pegang. Saya pegang, saya masukkan tangan saya ambil benda ini. Saya ambil, saya keluarin. Udah saya keluarin, saya lihat. Itu satu bungkusan dengan kain warna merah. Logika, Bang. Bagaimana orang bisa menyimpan bungkusan di dalam bantal? Tapi saya diam tuh. Saya tanya paginya sama istri saya, kamu nyimpan bungkusan ini enggak di dalam bantal? Istri saya bilang, ya aku ngapain pegang-pegang masukin bungkusan ke dalam bantal. Itu posisi istri saya sudah nggak lihat, Bang, dengan perut besar, nggak bisa apa-apa. Istri saya terbaring di tempat tidur. Ya udah. Nah, sore tuh, jadi pagi, sorenya saya bongkar itu, Bang, bungkusan itu. Kain, saya bongkar bungkusan kain merah itu. Jadi si kain merah itu di depan, kan berarti kan dua sisi ini kain merah ini, depan belakang. Nah, di depan ini ada tinta emas, itu bergambar
bergambar buta, Bang. Tinta emas bergambar buta, dia bertanduk kayak gini. Bertanduk, itu gambar yang di bungkusan itu nggak jauh beda dengan makhluk yang saya lihat. Saya lihat dari sini, dari situ gambarnya sah. Akhirnya saya buka tuh, saya keluarkan isinya. Jadi dari dibungkus kain merah, itu dibungkus lagi kain hitam, Bang. Sudah dibuka kain merahnya, ada lagi kain hitam. Saya buka lagi kain hitamnya. Jadi dibuka kain hitam ini, saya buka, barulah di situ barangnya keluar semua. Situlah, Pak, mulai ketahuan tuh. Jadi di situ tuh ada kulit, saya nggak tahu kulit. Ada kulit satu kotak gini, terus ada sekam padi, beras yang masih berkulit itu sekamnya. Ada rambut, saya masih ingat ada rambut, terus ada beberapa jarum pentul. Sudah di situ, udah itu kan, ada barang itu, terus ada foto yang digulung tuh, foto tuh digulung, ditusuk sama jarum. Saya buka foto itu foto saya, Bang. Wah. Orang itu nggak tahu dapat dari mana foto saya itu. Itu foto saya tuh yang ditusuk sama jarum. Saya bilang, akhirnya saya ngomong sama mertua saya menemukan ini barangnya. Mertua saya bilang, kepalang basah, bakar. Menurut saya bilang, kepalang basah kamu sudah terjun, sudah mandi, basah sekalian bakar. Dibakar, Bang. Jadi si kain hitam nih, terus ada kulit sama bara, semua barangnya itu saya bakar. Jadi gimana ya saya mau bilang, si kain hitamnya itu terbakar, Bang. Si kain hitamnya itu terbakar, tapi kulit sama yang lain benda itu nggak terbakar sama sekali. Cuma kain hitamnya meleleh, terbakar sama api. Tapi di benda yang lainnya nggak terbakar. Si kulitnya, entah kulit apa itu nggak terbakar. Gimana, Mat? Ini hasilnya. Ya udah. Ini gimana, Pak? Saya tanya sama. Terserah kamu gimana. Saya bungkus, saya pulang ke rumah orang tua. Saya cerita sama bapak saya, Pak, saya menemukan ini. Saya ceritakan semuanya. Dah, jangan dulu pulang. Nunggu kakak kamu datang. Nunggu kakak kamu datang. Hanya nggak lama, datanglah kakak saya. Saya ngobrol. Kakak saya bilang, saya sudah tahu tentang apa yang kamu alami. Sekarang ada apa? Saya tunjukkan. Saya menemukan barang ini di dalam bantal. Saya udah coba bakar tapi nggak terbakar. Ya udah, sini biar aku yang bakar. Jadi kan udah si bungkusannya itu, si bungkus kain hitam ini udah terbakar. Jadi saya bungkus lagi dengan kain biasa, kain lap gitu. Saya kasih sama kakak saya. Kakak saya lihat, bahkan sama kakak saya. Sudah disiram minyak tanah, dibakar. Waktu saya membakar itu, Bang, saya siram pakai minyak tanah, itu nggak terbakar barang. Si kulit itu nggak terbakar. Nah, ketika saya bakar, itu terbakar. Tapi yang anehnya, Bang, asapnya itu hitam, berputar. Hitam, jadi si kulit itu terbakar, atapnya hitam, bumbung hitam, tapi muter, kayak pusaran angin. Udah kayak pusaran angin, langsung cus. Si asapnya itu langsung cus gitu. Udah si asapnya hilang, cus, meledak itu. Dah. Udah selesai itu, Mas. Saya bilang terus saya bilang, apa yang aku harus lakukan dengan semua ini, apa yang harus lakukan?
Kakak saya bilang cuma simpel, kakak saya bilang, lawan. Kalau kamu nggak ngelawan, kamu yang habis. Lawan. Saya bilang, gak saat harus ngelawan pakai apa? Gak, kamu kok bisa menemukan ini, artinya ada perlawanan yang kamu lakukan. Kamu lakukan dengan apa yang selama ini kamu lakukan. Kakak saya cuma ngomong, udah lawan. Udah. Lawan. Udah, saya pulang tuh bang. Saya pulang setelah kakak saya bilang untuk melawan itu, saya pulang. Saya kembali melakukan hal yang sama. Jadi setelah sisa saya tidur, bangun tengah malam. Nah ketika saya bangun tengah malam, itu kembali seperti ada yang menuntun saya. Jadi ya menyiapkan air di dalam baskom gitu. Air kembali saya siapkan di dalam baskom. Sudah saya siapkan di dalam baskom. Air itu terus ada di botol. Ini baskom nih. Ini di botol 2. Saya bacakan itu sampai tembus subuh. Jadi sampai tembus itu saya bacakan sampai subuh. Itu sama sekali malam itu nggak ada gangguan. Jadi gangguannya cuma malam 3 hari pertama. Pas setelah saya temukan barang itu nggak ada gangguan. Selesai subuh, setelah sholat subuh, saya bangunkan istri saya. Saya nggak tahu. Seperti yang tadi saya bilang, seperti ada yang menuntun. Jadi air di dalam baskom itu saya pakai buat istri saya cuci muka istri saya. Saya pakai buat cuci muka. Saya udah sambil di dalam hati itu saya terus membaca apa yang saya pakai. Saya cuci muka istri saya. Sudah saya cuci muka istri saya. Boleh abang percaya, boleh enggak. Jadi di tangan saya ini ketika saya ngusap itu muka istri saya, tangan saya itu nempel sekam padi itu bang. Di tangan saya itu. Asli bang. Sampai sekarang istri saya masih ada. Kalau bisa ditanya. Keluar itu sekam padi itu nempel di tangan saya itu. Istri saya itu bisa melihat langsung. Bisa melihat itu istri saya. Jadi dia seperti, kok gelap? Gelap ya tadi mas, tapi sekarang jadi terang. Sekam padinya tuh udah nempel. Nempel tangan. Nah, sekam padi itu udah nempel sudah. Saya bilang sama istri saya, kamu masih harus terus berobat. Jadi yang membatin, udah jangan, yang penting kamu sehat. Baru istri saya ketakutan kan, karena istri saya juga tahu saya udah berusaha beberapa kali minta tolong orang. Karena pada dasarnya bang, setelah saya minta tolong terakhir sama Pak Kandi, itu mertua saya itu sempat minta tolong sama orang. Tapi orang yang nolong itu jungkir balik. Itu perempuan namanya Waoni, perempuan. Dia dukun beranak. Jadi dimintain tolong sama mertua saya. Jadi ketika nolong istri saya, membantu istri saya, dia jungkir balik, muntah darah. Itu langsung di situ. Tapi saya nggak tahu. Mertua saya yang menutupi itu. Terus setelah kejadian itu, balik lagi malam tuh bang, malam lagi saya melakukan hal yang sama. Mungkin sekitar jam 2 mau masuk subuh itu. Saya sudah mau masuk tuh subuh. Itu terdengar suara ledakan yang lebih kencang dari yang pertama. Suara ledakan itu lebih kencang dari pertama. Wah! Itu kalau satu kali itu masih mending dia. Dia saya kaget. Wah, cuma saya udah feeling ini pasti ada sesuatu hal. Habis selesai sholat subuh, saya melakukan hal yang sama. Kembali saya tekankan di sini, bukan saya pintar, bukan saya sopan, tapi seperti ada yang menuntun apa yang harus saya lakukan. Jadi mohon maaf nih bang,
Itu sehabis sholat subuh, saya buka semua pakaian baju istri saya. Saya buka baju istri saya. Cuma pakai kain, tuh ada kayak kainnya. Saya tutup pakai kain. Jadi air yang di baskom itu, saya pakai tangan, saya di perut istri saya. Perut istri saya, udah berapa kali saya urut ini istri saya ini, perutnya saya urut. Air yang di botol itu saya minumkan ke istri saya. Mungkin itu posisi masih jam 5 apa setengah 6. Istri saya berteriak kesakitan, minta tolong terus. Gimana ya saya mau ngomong ya? Istri saya itu berteriak kesakitan, dia minta tolong sambil bilang sakit. Akhirnya kan karena teriakan yang kencang itu kan ngundang tuh mertua saya pada datang. Ini ada apa? Kenapa? Saya buka itu kain, kan istri saya terbaring nih, saya buka kainnya. Jadi di perutnya ini, itu ada makhluk berputar. Itu udah berputar. Berputar. Mertua saya yang perempuan sampai kaget istighfar berapa kali. Mertua saya yang laki-laki sampai mundur, dia lihat bisa. Saya bilang, Pak, Mak, bantu doa. Saya bilang, ada apa Jangmat? Ada apa Jangmat? Kan jangan orang Sunda ya Bang. Ada apa? Udah pokoknya bantu doa. Itu berputar Bang. Aku kalau kayak ini masih mau nangis. Itu di perut tuh berputar. Apa namanya? Berputar, aku tutup, orang kedua mertua aku berdoa memohon aku pertolongan. Ini ada apa sebenarnya? Istriku udah teriak-teriak, dia minta kesakitan. Enggak lama, istriku udah berhenti tuh. Istri tuh nggak teriak, tapi udah kayak orang tidur, pek gitu Bang, nggak sadar. Aku kaget, jangan-jangan ada apa-apa dengan istriku. Jangan-jangan istriku kemana? Jadi sama mertua aku dipegang, pingsan aja, itu masih ada nafasnya. Inilah titik di mana sebenarnya aku dibilang geli Bang. Ya gimana? Boleh abang percaya, boleh enggak lah. Bapak dari selangkangan Bang, dari selangkangan, dari kewanitaan perempuan, kewanitaan istri saya itu keluar makhluk tuh berduyun Bang, asli Bang, berduyun keluar. Makhluk hitam kecil-kecil, asli Bang. Itu keluar, abang tahu kutu busuk. Nah, itu keluar dari kelamin istri saya. Gila itu. Satu hal yang aku sedikit terlewat. Jadi selama sakit istriku Bang, itu paginanya itu bau busuk. Sampai tetangga itu nggak mau, yang nengok istri saya sakit itu nggak mau lama karena mengeluarkan bau busuk. Aku lupa itu menceritakan itu. Itu bau busuknya minta ampun itu. Wah, itu keluar itu benda itu, binatang itu keluar, bisa dibayangkan. Mungkin udah nggak bisa ngomong aku. Aku lihat dengan sendiri. Nah, kondisi istriku udah pingsan, barang itu keluar semua. Setelah ledakan malamnya, paginya keluar. Udah selesai itu, mertuaku udah bersyukur banget gitu kan. Jadi secara pelan-pelan itu di si perut itu mengecil Bang, cuma pelan. Wah udah itu. Jadi setelah saya lihat kan dibuka nih, kan posisi istri saya dibuka, dan setelah ada binatang di sini, nggak lama keluar, saya tutup lagi nih karena saya nggak jijik lihat barang itu, saya tutup lagi. Sama mertua saya kan mau dipakaikan pakaian, dibuka lagi udah nggak ada. Binatangnya nggak ada. Dibuka lagi sama mertua saya mau pakaikan baju itu, mertua nggak ada lagi.
Dari situ saya ucapan syukur alhamdulillah itu benar-benar. Udah ceritanya, jadi si air kan masih ada ini, air dalam botol, dalam baskom ini masih ada. Saya bawa ini anak sambung saya perempuan itu. Wah, anak sambung saya perempuan itu sampai di sini ini borok berapa? Kayak borok gitu. Apa namanya, udah hampir botak rambut tuh. Digaruk setiap hari udah boroknya sedikit. Satu keliling ini borok, Bang. Bau amis, wah pokoknya. Asli itu. Saya bawa anak saya mandikan, saya guyur pakai air. Udah itu selesai. Ini belum selesai. Ini belum selesai, saya. Masih ada yang harus saya lakukan. Malam berikutnya, saya kembali melakukan hal yang sama. Saya ingin membersihkan semuanya dari pengaruh itu. Saya ingin pikiran saya juga normal, hati saya juga normal. Saya melakukan hal yang sama, airnya dipakai mandi buat istri saya, dipakai mandi buat anak saya, kedua anak saya itu mandi. Mungkin sekitar berapa hari kemudian, itu sembuh, Bang. Anak saya sembuh, jadi saya sembuh. Sampai pada satu malam, setelah saya melakukan apa yang biasa saya lakukan, saya tidur. Tidur itu saya bermimpi melihat satu orang laki-laki. Kumis tipis, rambutnya itu klimis. Satu itu, terus satu lagi seorang kakek-kakek. Jenggotnya segini, Bang. Dia pakai ikat khas Sunda, apa udeng-udeng. Nah, saya mimpi itu. Saya terbangun, mimpi itu. Loh, saya nggak kenal, tapi siapa ini orangnya? Setelah saya mimpi itu, Bang, 2 hari kemudian, itu datang tamu. Ada datang ngetok rumah. Saya tuh waktu itu istriku udah sehat ya. Istriku udah sehat, ngetok dia malam-malam, ngetok rumah. Waktu ngetok rumah saya buka. Waktu saya buka, orang yang menjadi tamu itu yang saya lihat dalam mimpi saya. Datang gitu. Yang kumisan? Yang kumis tipis itu datang. Saya nggak tahu orang ini siapa. Orang ini udah ucap salam, saya buka. Orang itu bilang, saya mau ketemu anak-anak. Anak-anak. Terus istri saya nanya, siapa? Nggak tahu, katanya mau ketemu anak-anak. Bangun istri saya, bangun dilihat. Istri saya buang muka. Udah buang muka, masuk. Si tamu ini masuk. Udah si tamu ini masuk, istri saya bilang, A mau tahu ini siapa? Siapa? Ini bapak anak-anak. Bos, astagfirullahaladzim. Ini bapak anak-anak loh. Ini bapak anak-anak, saya bilang. Ini bapak anak, iya. Saya baru tahu bahwa laki-laki itu mantan suami dari istri. Dia duduk, langsung bersimpuh di kaki istri saya. Bersimpuh nangis minta maaf. Dia bersimpuh nangis minta maaf. Saya kan nggak ngerti ada apa. Tapi yang saya heran, kenapa laki-laki ini datang dalam mimpi saya? Kan? Nah, setelah dia duduk bersimpuh minta maaf, terus datang anak-anak tuh, anak-anak dia tuh, yang 2 itu datang. Anaknya tuh nggak mau dekat dengan bapak.
Setelah anaknya, dia berusaha merangkul anaknya pada enggak mau. Akhirnya bapak anak itu dia datang ngerangkul saya, minta maaf, sujud di kaki saya, Bang. Saya nggak tahu, nggak kenal juga enggak. Tiba-tiba datang dia minta maaf. Datang dia minta maaf. Bicara terus terang, dia pelaku semua ini. Juga anaknya sendiri dihajarnya itu, Bang. Ini bekas mantan istri. Dia hanya cuma mau minta maaf. Dia pakai jaket, dia buka jaket. Ini, Bang, tangan dia nih udah kayak luka, tidak jauh beda dengan luka yang diderita anaknya. Wah, pokoknya bau. Dia buka jaket dia, luka itu udah bernanah, berdarah, udah bau. Dia minta maaf. Jadi di situ aku tahu, ternyata selama ini pelakunya. Nggak membayangkan. Terus aku, kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan itu memakan korban darah dagingmu sendiri. Yang darah dagingmu yang yang sampai hampir-hampir nggak ada. Ibu dari anak-anaknya hampir-hampir nggak ada. Kamu nggak sadar. Dia nangis tuh di kaki saya. Minta maaf. Saya bilang, Tuhan Maha Pemaaf, tapi aku bukan Tuhan. Sampai kapanpun aku nggak pernah memaafkan kamu. Karena apa yang dia perbuat itu memang pada tujuannya, bukan anak istrinya. Tapi yang seharusnya diajarin sama dia. Kalau bisa aku dihilangkan. Itu kelakuan dia. Ya, logikanya, Bang, kalau kita mau dihilangkan, apa mungkin kita memaafkan orang? Dia berterus terang bahwa dia pelakunya. Aku bilang sama istriku waktu itu, kamu kalau mau memaafkan dia, itu urusan. Tapi aku nggak akan pernah memaafkan dia. Kamu kalau mau ngobrol sama dia, ngobrol lah. Tapi aku mau keluar. Keluar. Di mereka ngobrol. Istriku ketahui. Akhirnya kan istriku tahu bahwa yang selama ini yang telah menghancurkan kehidupan dia, kesehatan dia, kesehatan anaknya, bapaknya sendiri, mantan suaminya dia. Marah benar, mertuaku marah benar. Kan kami masih sama satu rumah dengan mertua. Marah. Setelah tahu kejadian itu marah. Siapa orang yang nggak marah? Anaknya diperlakukan seperti itu, cucunya diperlakukan seperti itu. Nggak lama dia pamit. Dia pamit dengan kondisi, wah udahlah, Bang, apa yang dialami oleh anaknya itu dialami oleh bapaknya. Nah, dia pulang, nggak lama tuh setelah dia pulang, saya ingat malam itu saya sempat berdoa. Saya bilang, ya Allah, siapapun orang yang berbuat seperti ini, saya tidak mau ingin balas, saya tidak ingin untuk mengembalikan apa yang telah mereka lakukan. Saya minta maafkan dia, udah. Gitu kan. Selesai itu, setelah dia pulang, 2 hari kemudian, saya dapat tawaran kerja, Bang, di alun-alun kota Bandung. Saat itu di alun-alun kota Bandung. Saya masih ingat hari Jumat, di alun. Setelah saya selesai sholat Jumat di Masjid Agung Bandung, karena saya menunggu panggilan, karena kan panggilan kerja itu nggak jauh dari Masjid Agung Bandung. Saya nunggu panggilan kerja, saya duduk tuh. Saya lagi duduk, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek, dia pakai baju hitam, pakai caping bambu, Bang, pakai caping bambu. Bawa tongkat, dia dekatin saya. Dia bawa tongkat, bawa kaleng kayak gitu kan, minta-minta gitu. Dia pakai tongkat, bawa kaleng, dia dekatin saya. Terus dia nyodorkan kaleng itu kan.
dia nyodorkan kaleng itu. Waktu itu saya keluarkan uang 100. Uang 100 saya mau kasih orang itu uang 100. Dia bilang, mungkin kalau pakai bahasa Indonesianya, aku nggak butuh uang kamu. Ada yang aku butuhkan lebih dari uang kamu. Sambil dia buka capingnya itu, Bang. Buka caping bambunya itu. Setelah dibuka caping bambunya, wajah kakek ini sama dengan wajah yang mimpi. Bewokan. Yang pakai jenggotnya segini. Itu sama itu wajahnya. Dia buka, kan di alun-alun Bandung ini ada kursi tamannya. Saya kan lagi duduk di kursi taman, dia duduk di pinggir saya. Duduk dia di pinggir saya. Terus dia bilang, aku wariskan apa yang selama ini aku miliki. Tapi kamu berikan apa yang kamu punya. Kalau saya saat itu mau, mungkin saya bisa mewarisi semua ilmu dia. Tapi dia pingin tahu apa yang selama ini yang bisa mematahkan ilmu dia. Bahasanya seperti itu. Ku aing dibikin kabeh ya ilmu panemu aing. Tapi maneh merenya ka aing naon ilmu maneh. Pakai bahasa Sunda. Jadi aku berikan semua ilmu yang aku miliki asal kamu kasih tahu apa ya ilmu yang mematahkan ilmu. Jadi kakek itu ngomong seperti itu, aku lihat mukanya kan, terus aku bilang, saya nggak tertarik dengan seperti itu. Cukup keluarga saya semua sehat, saya juga sehat, saya bisa memulai hidup yang lebih baik. Dari semua kehancuran, dari semua yang saya alami, itu karena perbuatan siapa? Siapa pelakunya? Dia diam. Si kakek itu diam. Dia diam. Terus dia ngomong, kalau selama ini dia itu melakukan praktek seperti itu, tapi jarang ada orang yang bisa hari ini aku datang cuma ingin tahu siapa sih orangnya. Ternyata cuma anak ingusan. Aku dibilang anak ingusan waktu itu, karena aku asli dibilang cuma anak. Bahasa Sundanya itu bocah ololeho lah, budak ololeho. Cuma anak ingusan. Si kakek itu. Tapi kan, bilang ya udahlah kek, yang sudah mah sudah. Yang penting udah semuanya sudah selesai. Omatnya ulah dendam. Bilang seperti itu. Apa ini kalau buat omat ulah dendam ini? Ingat ya, jangan dendam. Pergi dia. Pergi, dah semua selesai. Nah, berawal dari situ, Bang. Berawal dari situ. Jadi seperti ada sesuatu yang gimana sih caranya aku bisa bantu orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Aku sih korban gitu. Terus setelah aku jadi korban, aku berusaha untuk terus menggali semua itu. Ya, pada akhirnya setelah aku menggali semuanya, terus bisa dibilang ada tuntunan yang aku sendiri nggak tahu siapa penuntunnya. Ya sudah. Ya pada akhirnya secara tidak langsung waktu itu saya masih apa ya, sering gitulah nolong orang gitu waktu itu. Sampai ya tahun-tahun sebelum COVID lah, itu sudah COVID, terakhir sudah COVID. Mungkin ceritanya seperti itu ya Bang, waktu pengalaman saya dulu menjadi salah satu korban dari ganasan santet. Terus ya, saya mau cerita apa lagi, saya sudah bingung karena semuanya sudah selesai saya cerita. Yang hingga pada akhirnya yaitu tadi. Sampai terakhir saya sudah COVID itu langsung berhenti. Saya seperti itu lah.
Wah, luar biasa sekali ya Pak Rahmat ya kejadiannya ya Pak ya. Wah, iya betul banget. Asli nih, saya nggak berpikiran kalau tadi orang yang sengaja mengirim santet ini adalah mantan suaminya. Karena saya pikir tadi nangkepnya jangan-jangan orang yang suka sama dia nih. Karena kan tadi dibilang kan istrinya Biar Bapak nih gitu ya. kembang ya kembang. Gue ya kembang. Janda kembang nih banyak yang suka ini Banyak gitu yang kan. suka. Takutnya pesaing-pesaing nih. Ternyata mantan suaminya. Iya, sebenarnya pada satu hari itu istri saya itu pernah ngomong, ini ada orang yang nggak suka, terus dia menyebutkan satu nama gitu kan, taruhlah menyebutkan satu nama yang memang selama ini nama itu ngejar-ngejar dia. Tapi ternyata ketika si mantan suaminya datang nggak mengakui semuanya, jadi dia meleset juga. Oh, berarti istrinya Bapak juga sempat mikir kalau itu orang yang suka sama dia yang ngejar-ngejar dia nih. Iya, betul. Jadi orang Bener. tapi kan akhirnya semuanya meleset, semuanya terbuka ketika pada akhirnya ya itu Iya, orangnya iya. datang. Jadi sebenarnya target utamanya tuh sasarannya tuh Bapak ya, Pak ya? Ya, waktu itu saat dia sujud minta maaf, saya bilang saya bukan Tuhan. Tuhan mungkin pemaaf, tapi saya tidak perlu memaafkan. Karena dia mengakui sebenarnya ya targetnya saya. Karena mungkin apa yang sering saya baca, ya akhirnya meleset ke sama. Luar biasa banget ya manfaatnya Pak ya. Itu sampai Pak Atam, kakaknya, terus Maoni itu jadi korban sampai jungkir balik muntah darah. Orang yang sengaja mungkin sengaja belajar tapi malah nggak bisa, tapi Bapak yang melakukan kegiatan sehari-hari dengan berzikir doang loh. Jadi orang-orang itu punya kemampuan, mungkin karena ya orang ya saya nggak tahu, nggak paham juga, orang-orang itu saya punya kemampuan yang akhirnya ya mungkin kemampuan mereka beradu akhirnya. Ya kalau bisa dibilang mereka muntah darah, mungkin nanti ada pertanyaan ke Pak Rahmat muntah darah, muntah Bang. Saya muntah darah. Waktu awal pertama itu saya muntah darah, pingsan, muntah darah saya. Sampai saya dikira saya sudah meninggal itu Bang. Orang dibangunkan itu, semua orang bangunkan saya itu sampai nggak bangun Bang. Yang akhirnya saya disuruh panggil orang tua saya itu. Boleh Abang percaya, boleh enggak? Iya. Jadi waktu saya dalam kondisi saat itu ya, setelah kejadian malamnya, waktu saya entah pingsan entah apa, saya nggak tahu posisi saya, tapi saya melihat apa? Saya berada di sebuah ladang rumput yang luas. Asli. Saya berada di sebuah ladang rumput yang luas, jalan setapak saya jalan. Itu nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saya ketemu dengan satu sosok itu membelakangi saya. Sosok itu bilang, kamu belum waktunya, jalanmu ke sana. Akhirnya saya dipanggil orang tua saya bilang, Iya. kamu belum waktunya untuk pulang, jalanmu ke sana. Itu kejadian yang saya bilang, nggak tahu saya itu dalam kondisi gimana, nggak tahu, cuma saya merasa berada di sebuah padang rumput yang luas. Jalannya setapak gini Bang, cuma jalan di kiri kanan ini padang rumput, terang benderang, jalan setapak lurus, jalan itu nggak ada lagi. Kiri kanan itu padang rumput, sampai saya mentok jalan, di tengah jalan itu dia berdiri lah. Tapi saya nggak tahu orang itu siapa, cuma dia membelakangi saya, kamu belum waktunya pulang, jalanmu ke sana. Jadi mungkin saya coba berbalik, nggak tahu saya. Tapi dari semua kejadian yang Bapak ceritakan, itu yang paling bikin saya bener-bener merinding ketika Bapak menceritakan dari, mohon maaf ya Pak ya, dari kemauan istri Bapak tuh keluar binatang kutu busuk. Itu saya kalau ngebayangin nih Pak ya, saya ada di posisi Bapak, mungkin saya juga bakal gimana gitu perasaan itu. Saya kalau ingat itu tuh, waktu tadi pun saya bercerita, ingat itu tuh udah perasaan yang dalam ya, perasaan yang saya rasakan itu emosi ada, mau nangis juga ada Bang, jujur saya harus ngomong dari lihat kejadian itu ya, ngeri benar-benar.
Tapi ya alhamdulillahnya Pak ya, baik Ya. lagi ya Pak, kuasa Allah lebih tinggi dari segala-galanya ya Pak ya. Bapak masih dilindungi sampai saat ini dan alhamdulillah istrinya juga masih sehat sampai sekarang ya Pak ya. Iya Pak. Ya, walaupun udah terjadi ya, itulah kejadian yang dialami oleh Pak Rahmat. Tapi ada satu kejadian yang masih mengganjal dalam pikiran saya nih Pak. Boleh. Saat pertama kali Bapak bilang, perkutut Bapak nggak bangun terus. Ah, Itu bener-bener gimana tuh Bapak yang Bapak rasain apa itu? aku bingung Bang. Bingung tuh karena kan kejadian itu di hari ketiga apa hari keempat. Kan sebelum sebelum 3 itu kan ada 1-2. Itu masih Nah, lancar 1-2 tuh ya, itu masih sih. toker tuh ya. Oh masih gacor dia. Masih berontak-berontak tuh Iya, ya. iya. Pas hari ketiga kok kayak gini, saya stres tuh waktu itu. Kok bisa seperti ini, ada apa? Sampai istri saya, kok kamu kenapa? Iya. Tapi saya nggak kepikiran ke arah. Betul. Ya itu saya bilang mungkin ya awalkan aja saya dulu. Saya dulu dihajar dengan cara seperti itu, tapi kesananya ya malah keluarga saya. Cuma ya santet itu memang bisa dibilang kejam-kejam. Bang. Kecil apa ya? Dihancurkan itu bukan kehidupannya dihancurkan, ekonominya dihancurkan, hancur. Benar. Tadi Bapak bahkan sampai kehilangan pekerjaan ya. Kehilangan pekerjaan, ya istri saya tuh kan ada kerja di rumah juga, sampai apa ya pekerjaan di rumah itu kan ngambil jahitan dari pabrik-pabrik itu kan, di luar logika sebenarnya. Ngambil jahitan dari pabrik, itu jahitan itu salah semua, dikembalikan semua. Ya Allah. Asli Bang. Saya kerja, saya dipecat tanpa ada kesalahan saya apa nggak tahu. Saya dipecat. Saya usaha apa hancur. Saya jualan apa nggak jalan. Udah betul-betul dihancurkan. Jadi udah dihancurkannya, ada sisi ekonominya dihancurkan, pikirannya, hatinya dihancurkan. Cuma ya kalau fisik saya nggak kena, tapi kalau istri saya sudah semuanya Iya. korban. Luar biasa. Sekali lagi Pak Rahmat, makasih banyak ya Pak ya sudah Baik, mau mampir dan menceritakan kejadian yang terjadi. Dan semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Makasih banyak juga buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian yang punya kisah-kisah menarik dan mau jadi narasumber seperti Pak Rahmat, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Pak Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rahmat. Sama-sama Bang.